Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 9 jalan. Watruk al-mubahati talaban li tarqil maqamatil aliyah. Watruk, tinggalkanlah. Apa yang harus tinggalkan? Al-mubahati, beberapa perkara yang mubah. Talaban li tarqil maqamatil aliyah, karena menuntut derajat atau kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidi Ali al-Mursifi rahimallahu taala, berkata Sayyid Ali al-Mursifi rahimallahu taala, la yasihu lil muridin qadamin fil iradah. Tidak sah atau tidak benar bagi seorang murid. Murid di sini adalah orang yang menghendaki keridhaan Allah, orang yang berjalan menuju ridhonya Allah, murid. Maka Jarsidin tidak sah, tidak benar bagi seorang murid yang menghendaki derajat di sisi Allah hatta yatruka fi'lal mubahat, sehingga dia meninggalkan beberapa hal yang mubah. Padahal mubah itu boleh-boleh aja. Tapi bagi orang yang makom-makom, ulama-ulama sufi yang diharap hanya Allah, mubah itu ditinggalkan. Wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muron syar'iyan, dan menjadikan tempat-tempat seluruh yang mubah itu ditinggalkan sebagai perintah secara syara. Jadi seakan-akan wajib meninggalkan yang mubah. Nah, padahal mubah, guring mubah, makan mubah, ya kan? Banyak hal-hal yang mubah. Tapi bagi mereka yang mengharapkan wasil ya, ilallah, yang betul-betul mendapat curahan keridhaan Allah, sampai hal-hal yang mubah itu pun ditinggalkan. Nah, yang mubah, mereka menjadikan hal-hal yang mubah itu seperti hanya meninggalkan hal yang diperintah, seperti hal yang wajib. Min mandzubin, daripada perkara-perkara yang sunat, au aula, atau yang lebih utama daripada yang sunat. Wa yastanibal mubaha, dan menjauhi hal-hal yang mubah, ka'annahu manhiyun, seakan-akan hal yang mubah itu manhiyun, adalah hal yang dilarang atau dicegah, anhu, daripada mubah. Karohata tanzih, yaitu makruhnya makruh membersihkan, ya, tanzih. Jadi kayak Sayyidina Ali itu pernah ditanya, kenapa engkau Sayyidina Ali tidak pernah minum air dingin? Bahasa kita, wah ini es. Ujar Sayyidina Ali, kalau aku minum air dingin sekarang pun nikmati sekarang,
aku akan kehilangan kenikmatan air dingin di surga. Ujar Sayyidina Ali. Jadi itu mubah aja sebetulnya. Tapi bagi mereka yang meniti tangga menuju Allah, hal yang mubah itu mereka menjauhinya seperti hal yang wajib dijauhi. Seperti hal yang disuruh-suruh menjauhinya. Maka seperti hal yang makruh umpamanya. Makruh kita nih guring habis asar. Makruh guring habis subuh. Nah, itu hal-hal yang dimakruhkan. Berwudu pakai air panas yang kena sengatan matahari. Nah, itu hal makruh, termasuk sebagian ada yang mengatakan hukum rokok. Nah, ini makruh, tapi kada jelas juga masih. Lalu apa Jarsidin? Wa qad ajma'u ala anna kullaman mahadali nafsih. Betul sudah sepakat ulama. Ajma'u itu ijma' ulama. Ulama-ulama bersepakat. Ulama-ulama bersepakat ala anna kullaman mahadil nafsihi. Sesungguhnya setiap orang yang apa untuk dirinya itu irtikabar khos, melaksanakan atau menggawe yang keringanan-keringanan. Jadi seorang yang biasa mengerjakan keringanan-keringanan, rusuh ujar orang, atau ibadah-ibadah yang ringan. Dunal ajaimi, bukan ibadah-ibadah yang berat. La yaji'u minhu syai'un fit thoriq, maka tidak akan datang padanya sesuatu, yaitu jalan sampai kepada Allah. Orang nih di dalam beribadah kada mau berbuat artinya yang susah payah. Handak berjamaah, mun handak berjamaah, mun kada handak kadai. Nah, itu hendak puasa sunat, mun hendak puasa, mun kada kadai. Kada pernah merasa masakoh, merasa pahitnya melawan hawa nafsu untuk menggawe yang berat-berat. Bahasa orang kita wah ini kada pernah riyadhah, tirakat. Amunnya aku kena bangun subuh syukur, ada bangun kada apa-apa. Munnya kena bangun sebelum subuh ya sembahyang sunnah, mun kada kadai. Nah, mun hendak aku nih membaca Al-Qur'an ku baca, mun kada kadai. Tidak ada memaksa nafsunya untuk melaksanakan hal-hal yang memayahkan diri di dalam beribadah, maka Jarsidin la yaji'u minhu syai'un fit thoriq. Tidak akan datang sesuatu padanya jalan menuju Allah. Makanya orang bahari itu hendak membersihkan diri yang hanya tujuannya hanya Allah, disuruh puasa, banyak-banyak puasa. Banyak-banyak puasa. Itu orang bahari bang lah. Kita ini kada tahan banyak puasa. Disuruh mengurangi makan, disuruh mengurangi guring, dipaksa-paksakan bangun malam, ujlah, lalu ada yang orang mahalwat, ditakar makanannya, wirid, disuruh mengulang-ulang. Itu kan yang payah-payah itu. Itu jalan-jalan orang yang betul-betul menghendaki dekat dengan Allah dengan cara memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Jadi memberikan tekanan kepada malas-malasan hawa nafsu ini. Karena mun kada kita ya setayu-tayunya aja orang. Hari ini pengajian turun kah kada, koler pina koler kada. Nah, kada dipaksakan. Hujan rintik sedikit, subuh kada ke masjid. Nah, itu kan berarti kan
kada hendak nang anu sedikit berjuang untuk menuju Allah tuh kada hendak berarti seadanya aja. Maka orang yang kayak itu sepakat ulama kada pacangan ada jalan sesuatu menuju Allah. La yaji'u minhu syai'un fit thoriq. Ilun ingat kisah guru dulu lah, tulak ke pesantren, bahari itu disangui orang 500 rupiah lah. Jadi dapat di dalam kitab sidin tuh duit 500 rupiah bahari selembar. Lalu sidin kagenangan berkisah pertama tulak mondok disanggup duit 500, limbah itu sampai ke pondok ditukarakan wadai macam makanan karena orang santri baru datang pasti membawa makanan macam-macam. Nah, lalu sepalih kesan nukar kitab nukar buku. Jadi pas sampai sudah selesai nukar ini macam-macam tinggal duit 15 rupiah. Bukan 15.000, itu 500 rupiah bari. Tinggal 15 rupiah. 15 rupiah itu dipakai apa? Di belakang pesantren tuh ada pohon mangkudu. Pohon mangkudu. Lalu didatangi nang ampun pohon mangkudu nih. Bahasa kita man, ini pohon mangkudu ampun pian kah? Iya ampunku kenapa? Ya. Bolehlah ulun mengambil buahnya mun berbuah, amunnya berbuah ulun ambil buahnya bolehlah. Boleh. Amunnya kada berbuah ulun memutik daunnya bolehlah. Boleh di sini. Jadi sidin tuh kawan makan nyaman-nyaman sidin. Kada ada lagi duitnya. Nah, ini nang 15 nih rupiah nih pacangan membayar SPP macam-macam. Orang tua kada mampu. Akhirnya Jarsidin itu 8 tahun makan buah mengkudu lawan daunnya. Ayo. Kecuali saruan. Nah, bila saruan makan. Diundang orang tahlilan, anyar makan itu. 8 tahun. Masya Allah. Jadi awaknya bau, keringatnya bau. Jadi disuruh guring di bawah beduk. Nah, di bawah beduk bila guring itu, di situ kawan-kawannya kadang mau berparak, bau. Nah, sampai kayak itu perjuangannya. Akhirnya sih dia menjadi betul orang-orang yang sufi, yang alim, yang soleh, mendirikan pesantren. Akhirnya anak murid Sidin semuanya dapat ijazah, yaitu puasa dalail itu 3 tahun. Puasa dalail itu 3 tahun. Yang kada puasa hari raya Idul Fitri sehari, lawan hari raya Idul Adha 4 hari. Selain itu puasa terus. Wafat Sidin sudah. Oh, ini anak Sidin yang meneruskan. Menantu Sidin putranya Kiai tadi melanjutkan. Nah, itu daripada hendak mengekang nafsu supaya jalan menuju Allah itu kada dihalangi hawa nafsu. Hawa nafsu lemah. Kalau kita nih makannya sedikit, guringnya sedikit, hawa nafsu lemah. Kalau kita makannya banyak, hawa nafsu yang kuat, kita yang lemah. Nah itu, apalagi malam hari nang pacang bewirit, nang pacang apa, makan banyak. Ada harapan datang, nang tahan, kada harapan tahan kita. Wa qala Sayyidi Alil Khawas rahimahullah ta'ala, berkata Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tangfisan libani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Tidaklah Allah menjadikan perkara-perkara yang mubah kepada cucunya anak Adam kecuali untuk sedikit meringankan mimasa koti taklid, daripada beratnya beban
sebagai seorang yang beriman, daripada hukum yang halal haram, sunat makruh dan sebagainya, ada hukum mubah. Yang mubah itu kan boleh gitu, ada berdosa. Itu Allah menciptakan bagi anak cucu Nabi Adam ini sebagai sedikit keringanan, keleluasaan, mimasa koti taklif, daripada beratnya beban. Khina raqaballah ta'ala fi dawatil malal, semasa Allah menyusun pada zatnya anak-anak Nabi Adam sifat bosan, minat taklif, daripada beban. Walau Allah Ta'ala lam yurakib fi dawatil malali lam yasra' lahumul mubah. Seandainya Allah Ta'ala kadang menyusun dalam zat anatomi batang tubuh anak Adam ini ada sifat bosan, seandainya Allah kadang meletakkan sifat bosan pada susunan sifatnya bayi anak Adam, lam yasra', maka Allah tidak akan mensyariatkan kepada cucu anak Adam sifat mubah atau hukum mubah. Nah, kayak ini. Kenapa Allah menciptakan hukum mubah bagi anak cucu Adam? Karena hendak meringankan sedikit, memberikan keleluasaan daripada anak Adam yang punya beratnya, masakotnya, beban kewajiban. Kita kan wajib sembahyang ngantuk-ngantuk, ibaratnya dipaksa-paksa, harus dipaksa. Maka Allah menciptakan mubah itu karena memang Allah waktu menyusun sifat dalam batang tubuh anak Adam ini ada sifat bosan, gampang bosan. Kita ini sifatnya gampang bosan manusia nih. Makanya zikir itu diciptakan macam-macam itu supaya kada bosan. Barat torekoh itu kan macam-macam. Ada nang la ilaha illallah aja, ada nang Allahumma shalli ala Muhammad aja, ada hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan ada la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, macam-macam zikir sana. Kenapa? Karena sifat kita anak Adam ini pembosanan. Apalagi masalah makanan dan macam-macam kan udah bosan. Sifatnya memang sudah disusun oleh Allah. Makanya Allah memberikan hukum mubah untuk meringankan sifat bosan yang ada pada anak Adam. Seandainya Allah tidak menciptakan, walau anallah ta'ala lam yurakib fi dawatihimul malal, seandainya Allah tidak menyusun pada sifat zatnya anak Adam itu sifat bosan, lam yusra', maka Allah tidak akan mensyariatkan kepada anak Adam sifat mubah. Kama fa'ala bil malaikah, seperti Allah berbuat kepada malaikat. Li'annahum, karena malaikat la ya'rifunal malal lil malal, karena malaikat tidak mengenal bosan. Kenapa? Malaikat itu kada punya nafsu. Jadi kada ada sifat bosan. Nah, itu. Lil malali to'aman, terhadap rasa. Maksud lil malali to'aman itu rasa bosan. Falidhalika kanu, maka karena yang demikian itu adalah para malaikat yusabbihuna, mereka selalu bertasbih al-laila wan nahara, dalam keadaan malam ataupun siang. Karena malaikat kada punya rasa bosan. Yang diletakkan rasa bosan oleh Allah itu batang tubuh, sifat yang ada pada batang tubuh anak Adam. Maka karena di dalam sifat batang tubuh anak Adam ini ada sifat pembosan, maka Allah ciptakan hukum mubah. Nah, yang boleh akhirnya makan ini boleh, makan itu boleh juga supaya kada bosan. Nah, membaca zikir ini boleh, zikir itu boleh juga. Namun malaikat kada, malaikat itu monoton. Bilanya disuruh tasbih aja sampai kiamat. Bilanya disuruh sujud aja sampai kiamat. Itu bagian malaikat. Karena tidak ada sifat rasa bosan di dalam diri malaikat. Nah, kita nih itu pian babirit menang satu aja wirid itu kan bosan.
Jadi habis la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti sholawat kan dalam susunan torekot bahkan tahlil kita kan bermacam-macam tuh, kadang-kadang lagunya aja beda-beda. Nah, ada yang la ilaha illallah, nah ada illallah, macam-macam menghilangkan kebosanan ini. Cuman lawan bini jangan pang bosannya lah, bahayanya itu. La yabturun. Nah, artinya di sini tidak pernah kendur. Nah, malaikat itu tasbih siang malam sampai hari kiamat kada pernah kendur, semangat terus karena tidak ada nafsu yang menghalangi. Sebetulnya sifat malaikat ini ada pada diri manusia itu ada. Cuman terkalahkan dengan 3 sifat, yaitu sifat bahimiyah, binatang-binatang ternak, sifat sabuiyah, binatang-binatang yang buas, sifat syaitoniyah yaitu sifat syaiton. Yang keempat sifat malaikat. Nah, sifat malaikat ini kalah dengan 3 sifat tadi. Amunnya dikalahkan yang 3 tadi oleh sifat malaikat. Caranya apa? Ya tadi mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi pandir, macam-macam dikuranginya. Nah, itu bisa mengalahkan yang nafsu bahimiyah ketujuh makan guring, nafsu sabuiyah ketujuh bekalahi menghwal orang, nafsu syaitoniyah menipu dan merayu dan macam-macam. Nah, 3 itu yang menang itu akhirnya kita ya itu tadi kada tahan, nah, pembosanan. Qala dan berkata Ali Al-Khas, walamma kanal qaumu min sanihim al-ahdu bil azaimi dunar rukhsi talaban litaraki, karena menuntut naiknya derajat, kama huwa ma'lumun min ikhwalihim talibu minal muridi al amala ala taqlilil mubahat. Tatkala orang-orang dulu, kaum tuh orang-orang dulu, ulama-ulama sufi dulu, min sa'nihim al-ahdu bil azaimi, daripada tingkah laku mereka itu mengambil perkara-perkara yang berat, dunar rohosi, bukan ibadah-ibadah yang ringan, tolaban litaraki, karena menuntut derajat yang tinggi di akhirat di sisi Allah, kama huwa maklumun, maka seperti yang demikian itu diketahui, min ahwalihim, daripada tingkah laku mereka, tolabu minal muridi, maka mereka menuntut kepada murid-murid yang berguru pada sidin, apa? Untuk apa? Al amalu ala taklilil mubahat, untuk menggawe, yaitu menyedikitkan, mengurangi hal-hal yang mubah. Nah, untuk apa itu? Karena di dalam juhdahum, yaitu di dalam juhud mereka, perjuangan mereka, wa yas'aluna makana dzalika, dan menjadikan tempat-tempat yang mubah tadi jadikan apa? Ta'atan, menjadi ketaatan, yusabuna, maka mereka diberikan pahala alaiha, ingat, atas ketaatan itu. Jadi orang-orang dulu karena sudah biasa kayak itu, berhasil, maka murid-muridnya yang mengaji lawan sidin kayak itu juga, makan, ditakar. Nah, padahal makan tuh asal kita sudah kenyang lah, jangan kekenyangan tuh mubah. Kalau kekenyangan kan haram. Tapi kalau kenyang itu mubah aja. Nah, kenyang aja itu kan kada boleh ditekan, jangan sampai kenyang makan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu waktu riadohnya nasi aking, nasi aking itu kan bekas nasi masak dijemur, dibuat dalam karung, diikat, digantung, lalu dilubangi halus lubangnya. Pokoknya ya Allah, bila ulun tunjul nih keluarnya secangkir, berarti sehari ini yang harus ulun makan secangkir. Bila ulun tunjul nih kurang daripada secangkir, nang ulun makan itu.
ulun serahkan pokoknya lawan pian berapa, ulun harus makan takarannya setiap hari. Jadi tak kenal untung tur secangkir itu pang dimasak sehari. Bilanya tur ditunjul sekali separuh gelas saja, separuh cangkir itu pang dimakan. Riadohnya sampai kayak itu. 25 tahun riadoh puasa Syekh Abdul Qadir Jailani. 25 tahun. Masya Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan karomah dari Allah, kawa menghidupkan orang mati. Nabi Isa kan nabi, ya kan? Syekh Abdul Qadir seorang wali Allah, kawa menghidupkan orang mati. Ayam jadi makan tinggal tulangnya hidup lagi, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Nah, tapi pang riadohnya 25 tahun puasa. Nah. Imam Syafi'i berapa tahun? 40 tahun. Kasih berapa tahun? Yang wudu asar dipakai ke subuh. Wudunya asar sampai dipakai sembahyang subuh. Berarti kan semalaman kada batal. Kita wudu maghrib aja sampai isya kan tot berapa kali? Wudunya asar dipakai ibadah sampai subuh. Berarti kada sing guringan sih. Datang ke wadah Imam Hambali, murid Sidin, ujar anak Imam Hambali, bah guru pian tuh, ujar pian wali, ngapa sembahyang subuh kada baudu? Oh, ini kada tahu, disangkanya guring di dalam kamar. Menjadi imam dikamati keluar dari kamar langsung jadi imam, apa tuh bah? Sekalinya ditakoni, akhirnya bertakon juga Imam Hambali. Mohon maaf gurulah jauh bertakon karena anak ulun ini melihat pian keluar dari kamar langsung mengimami. Ujarnya pian kada baudu. Sekalinya jawaban Imam Syafi'i, Masya Allah. Jadi kada guring sih dia. 40 tahun. Orang-orang Bahari. Itu menjadi giroh bagi kita tuh menjadi apa? Iktibar, menjadi penyemangat. Nah, orang-orang Bahari itu yang sukses-sukses menjadi kekasih Allah tuh kadang nang leha-leha jadi wali, kadang ada. Ya kan? Ada pasti ya, sambil memberat-beratkan kayak itu. Nah, kayak apa kisah guru yang saya kisah guru tuh, Masya Allah. Ada kita nih ya belajar ya minimal ya mengurangi kada tahan puasa Senin Kemis ada apa ya kada puasa, yang penting Ramadan puasa. Jangan Ramadan kada puasa. Nah, kada tahan kada apa-apa juga. Sudah ada apa namanya faktor usia. Kada puasa, bayar fidyah, masih kawa aja puasa. Jadi mereka juga menuntut kepada murid-muridnya ala taklilil mubahat untuk menyedikitkan hal-hal yang mubah. Fa illam yajidu ta'atan, maka apabila mereka tidak menemukan ketaatan dalam hal yang mubah tadi, umpamanya mereka kada sanggup meninggalkan hal yang mubah, nawu bil mubahi min aklin wa kalamin khairon kattaqwi alal ibadat. Maka mereka meniat di dalam hal-hal yang mubah itu dijadikannya sebagai ibadah daripada apa? Makan, wa kalamin dan bepandir khairon yang bagus-bagus ya. Kattaqwi alal ibadat yaitu seperti makan tadi mengambil kekuatan supaya kawa beribadah. Itu kan jadi pahala. Hal-hal yang mubah sebetulnya makan guring mubah, tapi diniatakan supaya menjadi ketaatan menjadi pahala. Bismillah aku guring. Soalnya pian betul-betul berniat kita hendak berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Habis nang doa-doa tuh sengaja aku guring ini mengistirahatkan awak ini supaya bangun kawa beribadah. Nah itu hal yang mubah tapi menjadi pahala. Nah itu. Kadang kita kan kadang bismillahirrahmanirrahim ya wamut, mun kada apa-apa kan digawe ngacak HP apa tak guring itu. Kada ada niat beristilah nang itu. Padahal itu hal yang mubah tapi menjadi pahala. Guring itu jadi pahala, makan minum jadi pahala.
bi aklitil kasahwati wa zawalil abusiyah, dengan makan apa perkara-perkara yang disenangi, wa zawalil abusati, dan menghilangkan muka yang merangut. Abus itu merangut. Nah itu hal yang mubah jadi pahala. Bimubasatati ikhwanihim, dengan menggawis kesenangan, menampakkan wajah senang atas saudara-saudara. Bibudi kalam, bibadi kalamin, dengan sebahagian pembicaraan, wa nahwi dzalika, dan ya serupa dengan hal tersebut. Bepandir yang muha manis berpahala, walaupun bepandir itu kok mubah aja. Bepandir boleh, kada bepandir boleh. Tapi mohon bepandirnya muha kita manis, menyenangkan orang, jadi pahala. Nah kayak itu. Muha tuh terserah orangnya merangut kah, takurihin kah, mubah-mubah aja. Tapi mun kita mau buangi muha kita merangut, lalu menjadi kita tabasam, tersenyum, menyenangkan orang, jadi pahala. Nah itu. Wa adul murida bin naumi min ghairi daruratin, dan mereka mencegah atau melarang murid-muridnya dengan tidur tanpa darurat. Artinya mun kadang ngantuk jangan guring di sini. Jangan dipaksa-paksakan, kada boleh kita nang kada mengantuk di ijim-ijim makan guring, malah kada kaguring. Itu kada baik itu juga. Apalagi memang kada ada keperluan apa-apa, kecuali ya orang bahari ikam puasalah puasa, sahurlah sahur. Oh pindah makan, oh ya sih dina. Pindah makan tuh mun sahur. Sahur kan sunnah. Mun sedikit, kan banyak sahurnya. Itu kada ambil kesunahannya. Pindah makan aja. Sama ikam guring behimat siang, malam bewirid begawian mudzakarah ilmi apakah kada? Oh, kada dapat dilahnya nih, itu pindah guring aja. Malam guring, siang guring juga. Nah, orang-orang dulu santrinya dipadahi ikam guring, jangan banyak guring kecuali darurat. Guringnya tuh cara darurat. Kenapa sudah ngantuk benar? Guring ya nah. Wabil akli min ghairi ju'in, dan jangan banyak makan bila engkau kada lapar. Artinya makanlah ketika engkau sudah lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Dan kita kan kada habis sarapan, datang orang pisang goreng, antam suka goreng, untuk iya juga. Nah, sudah makan tuh kenyang sudah. Macam iya juga makan, kopi iya juga. Jadi saruan kalau. Nah, berputar piring. Apa nih? Ayam, ya ayam. Minta lo adalah jadi. Dai sangka orang kada makan ayam. Kan minta lo iya, ayamnya juga. Bah, yang ini loh. Tasai nang besusur ngelawas bener. Sekalinya apa? Taluknya dalam benar. Ulit-ulit di situ aja piring. Sian ngampun rumah. Nah, jadi sidin mengajari santrinya kayak itu. Jadi ulun ingat benar tahun 95 masih pesantren. Nang orang di pesantren kami ini kampungnya banyak perusahaan sapu yang diambil dari sabutnya buah apa tuh yang kolang-kaling tuh, aren. Itu jadi santri-santri yang kada mampu itu oleh kiainya ditukarkan becak, silakan becak. Asalkan nanti ada kas di pesantren. Nah, sedikit diberi di pesantren untuk kas. Selebihnya gesan nukar kitab terserah. Nang kada disuruh diantari orang sesapu itu disuruh menjahitnya. Sudah dicetak orang, dipres orang, tinggal menjahitnya aja, dijahit. Namun santri-santri itu malam kadang-kadang guring ya biar sambil menghafal alfiyah qala Muhammadun wab Maliki itu sambil jahit sapu tuh nah. Karena jam-jam 3 memasak kesan sahur, memasak tuh mbak dimasak diandak di situ sudah baras dibuat dibati banyu tutup. Api ini hidup kakada kah mbak dihidupi tinggal sudah. Nang jam 3 tuh bawa wirid masing-masing bunju sana bunju sini. Nah, sedang 3:30 sahur bagiannya. Kayak itu jagoan malam. Karena apa? Karena gurunya ahli riyadhah. Gurunya tuh bila pagi itu kan dibaca
pagi itu 2 kitab ilmu ta'limul muta'alim itu wajib. Yang siapakah santri hanyar kah santri lawas wajib ta'limul muta'alim. Yang kedua sidin baca ihya. Jadi jam 6 sampai jam 7 ta'limul muta'alim, jam 7 sampai 8 baca ihya. Gurunya datang nih jam 6 nih dari rumah sidin tuh mata masih bengkak, pucat, kurus sidin. Kenapa? Kelihatan benar sidin tuh malam begadang. Begadangnya bukan begadang yang macam-macam ya kan, begadangnya riadohnya itu. Waktu haul ketiga tuh ulama-ulama di Banyuwangi ngumpul, kalau yang alim banyak tapi mencari doa yang mustajab dan cepat diijabah jarang sekarang mencari nangka itu aja sih. Nang alim tuh asal inya rajin belajar bertahun-tahun alim, tapi yang doa cepat diijabah oleh Allah karena kebersihan diri dalam kuat riadohnya, kuat bangun malamnya, sulit mencari nangka itu ya. Wah ini kiai lamak-lamak yang lamak-lamak memang masya Allah dulu mah termasuk nang sama ini lamak juga parut masya Allah masya Allah. Nah itu jadi guring tak guring makan kalau lapar sampai pian sembahyang subuh tuh nah mun ingat ilah Basidin assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wiridnya kan yasin, wiridnya kada wirid apa wiridnya yasin pokoknya yasin. Jadi yasin ini pian gurunya sudah berdoa masih semua berdiam jawab guringan berataan babangun semalamannya buahnya tuh nah sambil anu tuh berwirid macam-macam tuh. Jadi subuh tuh wah patih banar biar menahani. Ada sambil berwirid tuh berdiri tak guring berdiri ada. Termasuk lu ini rancak guring berdiri dulu. Daripada melajari kayak itu. Orang kalau sekarang mondok nyaman, makanan tinggal ambil, betapa selondre, uang jajan ada, pangguringan bakal lambu, betilam, bahari guring di lantai masjid. Bujur itu benar itu. Ya Allah. Mudahan anak-anak kita ya Allah lah yang menuntut ilmu itu mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah tersendiri di keluarga dan orang banyak. Amin. Bisa kah ajar nih? Bina berdiam aja nih satu berarti itu. Barilah alhamdulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa ij'alna khalisatan li wajhika karim wa ahtim lana bika bi khairin ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.